Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Sasrawijaya, NIM 1915020115, akan menjelaskan materi tentang ayat Al-Quran tentang akuntansi dalam memenuhi tugas UAS tafsir ayat sosial, politik, dan ekonomi. Ayat Al-Quran yang paling eksplisit berbicara tentang muamalah, terutama masalah akuntansi, terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 282. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma fakhtubuhu wal yakhtub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahullah fal yakhtub wal yumlilil ladzi alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a sampai akhir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan dalam kurung apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki, dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu redoi. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsirnya ialah, wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah orang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya yang benar, jujur, dan adil. Dan hendaklah orang-orang berhutang itu mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan memeliharanya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya yang berkaitan dengan kadar hutang. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada. Dan
sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberi kesaksian, karena penolakannya itu dapat merugikan orang lain. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk hutang piutang, tetapi jika hal itu merupakan perdagangan berupa jual beli secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak meneruskannya, sebab memang pencatatan jual beli tidak terlalu penting dibanding transaksi hutang piutang. Dan dianjurkan kepadamu, ambillah saksi apabila kamu berjual beli untuk menghindari perselisihan. Dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi oleh para pihak untuk memberikan keterangan dan kesaksian jika diperlukan. Keterangan dan kesaksian jika diperlukan, begitu juga sebaliknya. Para pencatat dan saksi tidak boleh merugikan para pihak. Jika kamu, wahai para penulis dan saksi serta para pihak, lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dan rasakanlah keagungannya dalam setiap perintah dan larangan. Allah memberikan pengajaran kepadamu tentang hak dan kewajiban. Tafsir itulah tafsirnya. Konsep akuntansi. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini yaitu 1. Identifikasi transaksi. Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang beriman yang melakukan transaksi berupa muamalah yang dalam hal ini dalam konteks yaitu utang piutang. Ini menunjukkan konsep identifikasi dalam proses akuntansi di mana akuntansi adalah proses awal akuntansi yaitu mengidentifikasi suatu transaksi masuk kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. 2. Mencatat transaksi. Setidaknya terdapat 7 kata dalam ayat di atas yang menyebutkan asal kata kataba yang berarti menulis atau mencatat. Salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi. Periode yang ketiga itu periode waktu akuntansi. Ayat di atas juga menjelaskan waktu dalam bermuamalah. Dalam akuntansi juga terdapat konsep waktu. Semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya. Selain itu ada periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya. Profesi akuntan ayat ini juga menjelaskan bahwa tugas menulis transaksi muamalah diamanahkan kepada orang tertentu yang di dalam ayat disebut katib yang berarti penulis atau pencatat. Orang yang berprofesi melakukan kegiatan pencatatan transaksi ekonomi perusahaan biasa disebut dengan akuntan. 4. Karakteristik akuntansi. Karakteristik pokok akuntansi adalah dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Ayat di atas menjelaskan agar catatan transaksi harus dapat dipahami orang yang berhutang. Jika tidak dapat memahami, dianjurkan untuk menunjukkan orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang bagus terhadap keuangan. Selain itu, dalam mencatat transaksi haruslah dengan benar agar laporan yang dihasilkan relevan dan tidak ada konsep tidak material dalam transaksi hutang piutang baik kecil maupun besar. Haruslah tercatat dan diselesaikan sesuai jadwalnya. Yang kelima itu saksi. Konsep saksi dalam ayat ini dapat dianalogikan dengan bukti transaksi yang harus valid, di mana di setiap bukti transaksi haruslah jelas siapa maker, caker, approval, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan materi tentang ayat Al-Quran tentang akuntansi. Dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk diri saya dan semua yang mendengarkan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.